Halo Sobat Review, welcome to my channel. Hari ini kita akan membahas sebuah alur film yang berjudul London Love Story 1. Film ini juga dibintangi oleh beberapa artis seperti Dimas Anggara sebagai Dev, Misha Judith sebagai Caramel, Dion Wiyoko sebagai Bima, Adila Fitri sebagai Adele, Yunita Siregar sebagai Dinda, Ramzi sebagai Sam, Aaron Ashab sebagai Bayu, Irene Librawati sebagai Mama Caramel, dan Ina Marlika sebagai Riana. Film yang diproduksi oleh Screenplay Film ini dan juga disutradari oleh Asep Kusdina dengan durasi total yaitu 90 menit, mengisahkan 4 orang manusia yang bergelut dengan cinta. Takdir kemudian menyatukan 4 orang yang berbeda ini dan membawa sedikit kejutan di dalam hidup mereka. Simak saja berikut ini. Film dimulai ketika Caramel mengucapkan janji yang membuat Dev bingung. Mengapa dia berbicara seperti itu? Kemudian Caramel memberikan gelang dan berjanji untuk tidak meninggalkan Dev nantinya. Dan Dev pun berjanji juga kepada Caramel hal yang sama. Saat Caramel sedang menulis, ada satu kurir yang memberikan paket. Diketahui bahwa paket itu dari ibunya dan ada bunga juga yang entah dari siapa. Dan tak lama kemudian, Caramel menelpon ibunya dan menjelaskan untuk apa ibunya ini menginginkan atau mengirimkan surat itu untuknya. Ibunya juga menjelaskan kalau surat itu akan datang terus-menerus. Dan ibunya juga memberikan saran, mengapa Caramel tidak membalas suratnya itu, atau setidaknya membalas teleponnya. Kemudian Caramel membalas kalau dia tidak mau berurusan lagi dengannya. Scene beralih kepada Dev yang sedang menghadiri sebuah pesta temannya, yaitu Bayu. Dan yang lebih wownya lagi, si Bayu ini mengajak neneknya untuk merayakan pesta. Dan menjelaskan juga kalau neneknya ini lebih hits dari dia saat masih muda. Saat Caramel di tempatnya bekerja, ia sedang membuka tempat penyimpanan barang dan membuka sekumpulan surat dan mengambilnya, serta menutup tokonya. Saat di perjalanan, Caramel terus melihat-lihat sekumpulan surat yang ia ambil sebelumnya dan membuangnya satu persatu. Di sisi lain juga, Dev melihat ada seorang wanita yang patah hati dan ingin bunuh diri di jembatan. Dev menjelaskan jika dia loncat, suhu di bawah sana dapat membuat otak beku kurang dari 3 detik. Dan belum lagi, kalau tulang belakangnya nanti retak, itu pasti sakit sekali, kata Dev. Dan Dev juga menjelaskan kalau beruntung sekali kalau dirinya bertemu dengan Dev. Karena jika dia mati, Dev bisa menyampaikan pesan terakhirnya kepada keluarganya di Indonesia. Dan tanpa sengaja, terplesetlah si Adele ini dan terjatuhlah dia. Untungnya masih berpegangan dan Dev pun menolongnya. Singkat cerita, Dev membawanya ke apartemen tempat tinggalnya dan memberikan selembaran kertas serta uang, lalu pergi. Saat di jalan, Dev menelpon temannya yang bernama Sam, tapi nggak diangkat. Saat di tempat kerja, Caramel diganggu oleh salah satu teman dekatnya yaitu Bima. Si Bima ini suka dengan Caramel dan dia ingin Caramel bertemu dengannya di alamat yang ia tulis dalam selembaran kertas. Setibanya di rumah, Dev kaget. Ternyata Adele ini belum juga pergi dari rumahnya. Adele pun menjelaskan kalau dia tidak punya tempat tinggalnya dan tidak punya apa-apa lagi. Kemudian Dev mengizinkannya untuk tinggal di rumahnya ini, tapi hanya sementara. Dan saat dia masuk ke rumahnya lebih dalam, kagetnya itu, dia masuk ke rumahnya, terus pakaian di mana-mana, TV tidak ditonton, nyalain doang, bekas makanannya berserakan, dan yang gokilnya lagi, si Adele ini minta dibeliin celana dalam. Coba ada tuh. Saat menelpon temannya, ternyata Adele ini mempunyai teman dekat yaitu Bima. Bima pun memberikan handphone satunya lagi kepada Adele. Dan di lokasi di tempat yang tak lain itu Camden Lock, Bima mengenakan Adele ke Caramel. Jalan-jalanlah kan mereka. Bersenang-senanglah mereka tuh bertiga. Saat bergegas pulang, Caramel bertabrakan dengan Sam. Dan dia kaget saat si Sam menyebut nama Dev. Sekaligus menunjukkan sebuah foto. Scene beralih ke masa lalunya dengan Dev saat di sebuah perahu. Yang parahnya, dia muntah di kakinya Dev. Saat turun di perahu pun, Dev menemukan payungnya
dan jalan barengan dalam satu payung dengannya, karena di situ setelah turun dari perahu hujan. Saat jalan pun Dev mengajak Karamel untuk dinner dengannya. Kemudian Karamel menyetujuinya dengan berucap iya kepadanya. Saat sedang dinner, ternyata Karamel ini belum pernah sama sekali dinner dan juga belum pernah pacaran sama sekali. Dia pun bilang kalau setelah dari Bali ini, dia akan meneruskan kuliahnya lagi. Kemungkinan antara London atau Amerika. Tapi besar kemungkinan London yang akan diambilnya. Dan kemudian Karamel juga bilang, dia ada keinginan juga untuk kuliah di London. Karena London juga menjadi tempat favoritnya waktu masih kecil. Dan juga menambahkan kalau ternyata menurut Karamel ini London itu jauh. Dan Dev pun menebak kalau setelah dari sini dia akan bertemu lagi dengan Karamel di Jakarta. Kemungkinan tidak katanya. Besar kemungkinan tidak. Saking keselnya Karamel, dia melemparkan lap dan melupakan minuman Dev hingga membuat celananya basah. Keesokan harinya, Dev dan Karamel jalan bareng lagi nih. Dan Karamel sangat ingin sekali memakai tato kupu-kupu. Dan kebenaran di situ ada tempat pembuatan tato. Diajaklah ke tempat itu. Dan yang terjadi, malamnya Dev dan Karamel jalan-jalan lagi nih. Dan Dev menggombali Karamel dengan gombalan khasnya. Kamu cantik banget malam ini. Saat Dev dan Karamel menonton sebuah acara pertunjukan, Dev mulai berbicara kepada Karamel dan akhirnya ia menembak dan menyatakan rasa cintanya kepada Karamel. Dan dibalaslah dengan jawaban atas kebersamaan ia dan Dev sampai saat ini, yang mengatakan bahwa cintanya diterima oleh Karamel. Dan jalan-jalanlah kan mereka ke sebuah klub malam setelahnya. Dan yang kerennya lagi, momen saat Karamel berdansa dan Dev pun kaget saat melihatnya. Keesokan harinya, tepat di hari ketiga, jalan-jalanlah lagi akan mereka menikmati sejuknya angin dan menyetel musik saat di mobil. Dan ternyata mereka menyukai lagu yang sama. Kamu juga suka lagu ini? Iya, aku suka. Saat menikmati sunset pun, mereka berdua saling berjanji untuk menyayangi dan tidak saling meninggalkan. Saat di rumah, Adele menanyakan pada Dev apa dia punya pacar. Kemudian Dev menjawab, dulu ada. Tapi dia menghilang sampai saat ini. Kemudian Adele pun menjelaskan bahwa hanya orang bodoh yang meninggalkan Dev. Dan Dev pun menyatakan kalau lebih bodoh lagi orangnya yang tidak bisa dan lebih bodohnya lagi si Dev ini tidak bisa move on dari cewek tersebut. Dan Dev pun menjelaskan mungkin bukan cinta yang kejam, melainkan orangnya. Karena sampai saat ini Dev masih terus bertanya mengapa dan mengapa. Dia pun tak tahu alasannya apa. Tak lama kemudian Sam datang dan mengatakan ada yang urgent. Dia telah berpapasan dengan Karamel. Sam pun bertemu saat Sam bertemu dengan Karamel itu bertepatan di Jalan Oxford atau Oxford Street. Dan Sam pun mengajak Dev untuk mencarinya. Setelah lama mencari, emosi kan si Dev. Apa aja yang di sekitar dia dilempar sampai pecah. Mau itu gelas, atau apapun dilempar sama dia, saking emosinya. Scene beralih kepada Karamel yang sedang membereskan bajunya. Tiba-tiba Bimo datang membawa makanan untuk Karamel. Bima kaget setelah tahu Karamel mau balik ke Jakarta. Bima pun menjelaskan kalau Karamel tidak boleh pergi. Dan Bima pun menyatakan cintanya pada saat itu. Di satu sisi, Bima pun menjelaskan apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang tidak benar. Apa yang dilakukan oleh Karamel adalah yang tidak seharusnya terjadi. Akan tetapi, Karamel pun menjelaskan kalau Bima tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Bima pun diusir oleh Karamel. Keesokannya, Karamel berjalan-jalan dengan Adele di sebuah taman dan saling menuangkan apa yang dirasakannya satu sama lain. Saat Karamel menunggu di Tugu Pancoran, saat itu Karamel sedang menunggu Adele. Saat mendengarkan musik itu, Karamel tiba-tiba teringat akan masa lalunya dengan Dev.
Dan akhirnya Dev dan Karama bertemu di tempat yang sama karena lagu itu. Dan akan tetapi Karama lari begitu saja dan menjelaskan apa yang dirasakannya selama ini kepada Dev. Karama lari begitu saja, Dev pun mengejarnya. Tapi apa yang terjadi? Dev tertabrak mobil saat hendak mengejar Karamel. Dia tertabrak, di lukanya juga lumayan parah di bagian kepala. Malam harinya ia bertemu dengan Adele, dan Adele pun memberikan sebuah dokumen. Dokumen itu berisi kaset dan juga surat-surat yang pernah ditulis oleh Dev kepada Karamel. Dan Adele pun bertanya kepada Karamel mengapa dia membenci Dev sebegitu parahnya. Dan yang lebih anehnya lagi, kenapa Karamel mendengarkan lagunya tapi orangnya dia benci sekali. Dan Adele pun menambahkan kalau apa yang terjadi oleh Karama ini adalah yang tidak sebenarnya. Karama itu sebenarnya masih mencintai Dev. Setengah hati Karama itu masih cinta dengan Dev. Dan setengahnya lagi, Karama mau mencari bukti siapa. Di sini Adele pun menjelaskan kalau ia memutar musik dan juga mengatur pertemuan itu ialah ide darinya. Dan ia juga mencari bukti siapa wanita yang dicintai oleh Dev. Karama tidak mengetahui hal itu karena dia tidak pernah membaca suratnya. Setelah membaca suratnya, beginilah respon dari Karamel. Keesokan harinya, Karamel menjenguk Dev di rumah sakit dan bersalah atas apa yang telah dilakukan olehnya sampai saat ini. Dan Karamel pun menangis. Karamel pun membuka HP-nya yang dulu dan mendengarkan pesan-pesan yang dikirim oleh Dev sebelum kecelakaan tersebut. Keesokan harinya, dokter juga bilang kepada teman-temannya Dev, terutama Karamel, kalau sudah tidak ada harapan lagi. Dokter pun akan mencabut alat pernapasannya Dev. Akan tetapi Karamel tidak ingin menandatangani surat persetujuan tersebut dan pergi begitu saja. Dan saat masuk ke ruangan Dev, Karamel meminta Dev untuk bangun dari kritisnya. Karamel pun menangis dan terus menangis, meminta Dev untuk bangun. Dan tak lama kemudian, Dev pun membuka matanya. Tak lama kemudian, datanglah seorang perempuan. Dia bernama Riana. Diketahui bahwa Riana adalah adiknya Dev. Riana ini tidak bisa bicara sejak kecil karena sakit yang dideritanya. Kemudian Riana ini menyiapkan hadiahnya pada malam hari itu, di hari keempat. Dan sampai saat ini, ia tetap memegangnya dan yakin Dev dan Karamel akan bertemu lagi. Kemudian Dev bertanya kepada Karamel mengapa ia tidak datang pada malam hari itu. Kemudian Karamel menjawab kalau sebenarnya ia ada di sana. Dan juga menjelaskan kalau ia hanya butuh 3 hari untuk jatuh cinta dengan Dev. Tetapi mengapa di hari keempatnya ia menghancurkan semuanya. Dev pun yakin kalau Karamel belum lihat semuanya. Dan Dev pun menceritakannya. Dan kamu gak berhak membuat undangan tanpa sepengetahuan aku. Gak akan pernah bahagia sama orang lain. Cukup. Dev pun menjelaskan seandainya di hari keempat Karamel tidak pergi, mungkin di hari berikutnya ia akan pergi dan hidup bersama-sama dengannya. Dev pun menjelaskan kalau Karamel nyesal tidak membacakan suratnya. Tapi ternyata Karamel membaca salah satu surat darinya. Dev pun memberikan cincin kepada Karamel. Dan jalan-jalannya akan mereka hidup bahagia. Dan film pun tamat. Oke sobat review. Jadi seperti itu ceritanya. Itu adalah cerita mengenai London Love Story 1. Mengenai kisah percintaan antara 4 orang manusia. Nantikan terus ya alur film lainnya. Oke, sampai jumpa.